Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Friska Tia Safitri. Di sini saya akan membahas mengenai ketahanan energi dan implementasi pengolahan energi terbarukan. Saya akan memaparkan isi esai saya yang berkaitan dengan ketahanan energi dan energi terbarukan. Sebelumnya, energi sudah menjadi bagian kebutuhan masyarakat di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Dengan berjalannya waktu, penduduk Indonesia semakin meningkat dan menyebabkan penggunaan energi juga meningkat. Produksi energi di Indonesia terdiri atas minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan energi terbarukan. Penggunaan energi di Indonesia masih didomisili dengan penggunaan energi tak terbarukan yang berasal dari fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan lain sebagainya. Tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, energi yang berasal dari fosil itu akan menipis sehingga untuk mengantisipasi menipisnya energi fosil, energi baru terbarukan menjadi alternatif yang lebih baik. Energi terbarukan merupakan energi yang berasal dari sumber energi yang terbarukan secara alami dan berkelanjutan. Dengan adanya laju produksi yang lebih cepat dibandingkan laju konsumsinya, energi terbarukan memiliki beberapa fungsi, yaitu dapat menghasilkan energi untuk listrik, sebagai pendingin atau pemanas udara dan air, transportasi dan jasa energi untuk wilayah yang terpencil. Dalam penggunaan energi terbarukan, dinilai bahwa lebih ramah lingkungan daripada energi lainnya. Sementara itu, Indonesia memiliki bentang alam dan sosial yang merupakan faktor pendukung adanya energi terbarukan. Faktor pendukung tersebut seperti matahari yang bersinar sepanjang tahun, tidak mengalami musim dingin sehingga tidak ada permintaan energi yang besar dalam bentuk panas, memiliki laut yang luas sebagai sumber pengembangan energi kelautan, terdapat kawasan perkotaan besar yang padat sebagai sumber energi dari pemanfaatan sampah dan limbah. Selanjutnya, sebagai negara dengan biodiversitas terbesar, sebagai sumber diversifikasi energi berbasis makhluk hidup, memiliki gunung berapi dan hutan sebagai potensi energi panas bumi. Negara dengan pantai terpanjang sekaligus memiliki pegunungan sebagai sumber energi angin. Secara ideal, dibutuhkan pengetahuan tentang bagaimana melaksanakan pemberdayaan berbasis pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan pendekatan energi terbarukan. Untuk dapat memanfaatkan keberagaman energi tersebut, maka dibutuhkan kemauan atau political will, kebijakan yang cerdas atau smart policy, dan kerja keras atau etos kerja. Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang energi, bahwa penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penggunaan energi terbarukan sebagai sumber energi alternatif harus selalu dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Oleh karena itu, model pemberdayaan berbasis pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan sangat penting dilakukan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, khususnya di pedesaan. Sistem tenaga listrik di Indonesia awalnya mengandalkan sifat sentralisasi atau listrik interkoneksi. Adanya sistem tenaga listrik yang bersifat sentralisasi akan mengakibatkan resiko blackout, seperti pada kejadian blackout di Belawan, Sumatera Utara, ke Nanggroe, Aceh Darussalam pada Januari 2013
dan terjadi di daerah khusus Ibu Kota Jakarta awal Agustus 2019. Menurut Hasanuddin dan Syahputra menyatakan bahwa desentralisasi sistem tenaga listrik atau distributed generation atau DG akan mengatasi kerugian dari sistem sentralisasi tenaga listrik karena penempatan pembangkit yang tersebar di setiap kota dan pusat beban listrik oleh generator bertenaga kecil seperti diesel, sel surya, mikrohidro, dan turbin angin. Pada produksi listrik masih didominasi oleh batu bara dan akan menurun sejak 2018 hingga 2050. Namun, produksi listrik dari pemanfaatan energi baru terbarukan akan meningkat dari 2018 hingga 2050 mendatang. Berkembangnya industri 4.0 akan mempengaruhi permintaan suplai energi listrik. Inovasi untuk menjadikan sumber energi listrik bukan dari batu bara bisa berupa sampah organik, bisa dengan teknologi konversi termokimia dan konversi biokimia. Masih banyak wilayah di Indonesia dengan volume sampah tinggi di tempat pembuangan akhir. Sebagai contoh, TPA Regional Provinsi Banten di 2012 setiap harinya mendapat kiriman sampah sebanyak 528 meter per kubik per harinya. Dengan komposisi sampah tersebut, sampah organik yang paling tinggi, diikuti dengan adanya sampah plastik atau non-organik. Contoh saja, jika pembangkit listrik tenaga sampah menggunakan 120 ton sampah setiap harinya, dapat menghasilkan energi listrik sebesar 2,19 MW dengan metode konversi termokimia dan 1,09 MW dengan metode konversi biokimia. Dan ini sangat potensial untuk dijadikan sumber tenaga listrik karena mengingat Indonesia merupakan negara dengan produksi sampah 3,2 juta ton setiap tahunnya. Di sisi lain, meningkatkan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan, contohnya seperti PLTS, PLTD, dan sebagainya, sehingga lebih maksimal akan mengurangi pemakaian sumber energi batu bara untuk pembangkit listrik. Pemerintah Republik Indonesia menargetkan pemanfaatan bioetanol untuk bioetanol 5 hingga bioetanol 100 dijadikan alternatif utama untuk diversifikasi atau pengganti energi berbahan bakar minyak pada kendaraan bermotor. Juga bioetanol diharapkan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara lokal. Bioetanol atau E100 murni adalah produk etanol yang dihasilkan dari bahan baku nabati dan biomasa lainnya yang diproses secara bioteknologi. Biodiesel atau B100 murni adalah produk fatty acid methyl ester atau FAM atau monoalkyl ester yang dihasilkan dari bahan baku nabati dan biomasa lainnya yang diproses secara esterifikasi. Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan untuk tahun 2025 pemanfaatan biodiesel dan bioetanol melalui Permen ISDM nomor 12 tahun 2015. Biodiesel sebesar 30% dan bioetanol sebesar 20%. Sedangkan harapan tahun 2050 target pemanfaatan biodiesel diasumsikan mencapai 30% dan bioetanol 50%. Potensi bioenergi di Indonesia antara lain pemanfaatan biodiesel dari kemiri, sunan, dan kelapa. Biodiesel dari mikroalga seberat 3,7 kg berat kering mampu menghasilkan 1 liter biodiesel seperti di daerah Cilacap dan di Provinsi Bali. Bioetanol dari produk samping molas dari tanaman tebu dan industri gula. Bioetanol 100% atau E100 pada genset berkapasitas 5 kV ampere mampu menghasilkan daya listrik hingga 5000 watt dengan konsumsi bahan bakar bioetanol
sebesar 2.721,2 gram kilowatt. Efisiensi yang dihasilkan sebesar 20,6% dan mampu menurunkan emisi karbon monoksida sebesar 0,011%. Bahan bakar nabati apabila dimanfaatkan secara maksimal dapat mendukung ketahanan energi di negara Indonesia. Selain itu, ada energi laut. Energi arus laut merupakan salah satu jenis energi baru terbarukan di Indonesia. Potensi energi ini di Indonesia sendiri sebesar 17,9 GW. Namun, pemanfaatan masih sangat minim. Kondisi geografis Kepulauan Republik Indonesia yang sebagian besar didominasi oleh kepulauan menjadikan tuntutan untuk lebih memanfaatkan energi laut. Potensi energi laut di Indonesia apabila disejajarkan sama dengan kapasitas pembangkit listrik yang ada di Jawa Bali sebesar 53,3%-nya. Belum tersedianya teknologi mutakhir yang mampu membangun pembangkit listrik tenaga arus laut atau PLTAL menjadi alasan utama minimnya pengembangan pembangkit bertenaga arus laut ini. Padahal energi ini cukup murah untuk diterapkan secara luas, khususnya untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat pesisir dan wilayah di sekitar selat. Dapat juga digunakan untuk peralatan sensor jarak jauh seperti alat pengukur tinggi gelombang laut atau tsunami. Contoh pemodelan kendali turbin sumbu vertikal pembangkit listrik tenaga arus laut atau PLTAL pada kondisi kecepatan arus laut yang berfluktuasi sangat berpotensi dimanfaatkan energi arus lautnya dan mendukung ketahanan energi sebagai alternatif pengganti sumber energi fosil. Wilayah laut juga selain dimanfaatkan energi arus lautnya, dapat juga didirikan pembangkit listrik dari energi angin. Selanjutnya, kesimpulan dari esai yang saya susun atau ya kesimpulan dari isi esai saya, Republik Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan yang sangat melimpah, terdiri atas panas bumi, energi air, energi angin, bioenergi atau bioetanol, biodiesel, biomasa, energi arus laut, energi nuklir, dan energi surya yang hampir dapat diterapkan atau dimanfaatkan di setiap wilayah di Indonesia. Namun, kesadaran masyarakat untuk lebih memperhatikan potensi energi baru terbarukan ini diperlukan guna memanfaatkan potensi-potensi energi baru terbarukan dari skala kecil sehingga akan terpupuk kesadaran akan menjaga lingkungan dan berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan dan dapat mendukung ketahanan energi nasional. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.